kelihatan kok. Kecuali kalau memang sekali lagi terbutakan oleh cinta. Makanya jangan akhirnya sampai cinta membutakan kita. Buka mata lebar-lebar. Nah, gimana kalau ternyata kita udah berusaha, udah buka mata lebar, udah lihat semuanya. Tapi nggak ketahuan. Pas awalnya kayaknya laki banget. Pokoknya laki abis. Pas udah nikah 5 tahun, 10 tahun, abis lakinya. Nah, tapi ada yang berubah. Ada orang yang bisa berubah. Kayak yang pertama dia itu tidak homo. Terus nanti seiring dengan waktu atau karena pergaulan dia berubah gitu. Yes, berarti betul. kan manusia kan berubah. Iya. Oke, jadi ini pasangan akan konseling ya. Konseling, iya. Tapi kalau lihat dari wajahnya sukacita aja loh. Apa yang mau dikonselingkan ini? Apakah setiap rumah tangga itu kalau sukacita itu boleh konseling nggak sih sebenarnya? Sebenarnya boleh-boleh aja. Apalagi kalau misalnya konselingnya sambil ajak pendetanya makan siang. Itu berkah tuh. Iya. Pendetanya sudah 1,5 tahun masih gokil lah ya pokoknya. Iya. Sebenarnya saya tuh pendeta yang berwibawa aja. Saya cool and funky and... Iya. Tapi lo makin ganteng lo sumpah. Karena saya sering lewat klinik Athena. Jadi saudara mau... lewat aja padahal belum. Iya. Oh, saya siap di endorse loh. Tadi pagi kan siapa tamu kita? Pendeta Marcel, aku bilang aku nggak usah make up, aku nggak usah hairdo deh, aku kayak gini aja aku bilang. Karena mau apapun aku kalah ganteng. Kalah ganteng ya. Itu asal ya. Pendeta Marcel satunya lagi siapa? Ustadz Dennis Lim, udahlah. Jadi itu ya, bisa dilihat ya netizennya, bahwa salah satu kesuksesan seorang Dr. Richard adalah karena dia adalah orang yang rendah hati. Amin. Semangat. Makin baik buat orang yang menyaksikan. Oke. Iya. Gue langsung masuk pertanyaan yang Yes. paling sensitif kali ya. Tadi kan sebenarnya gue bilang kedua, ketiga, loh kenapa itu? Emang kalau di agama Kristen sendiri, itu menikah berapa kali sih boleh? Sebenarnya kalau bicara tentang secara penciptaan manusia, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Tuhan nggak ciptakan Adam dan Hawa, nggak ada. Jadi memang Tuhan ciptakan adalah laki-laki dan perempuan, itu secara kekristenan itu monogami. Oke. Jadi satu untuk selama-lamanya. Satu untuk selama-lamanya. Yes. Tapi gimana kalau misalnya populasi wanita dan prianya kan nggak seimbang? Tuhan sanggup ciptakan, yaitu bicara tentang populasi untuk akhirnya bisa ketemu. Karena setiap orang tuh punya jodohnya masing-masing. Itu yang saya percaya. Gue belajar matematika nggak nyampe. Oke. Kalau misalnya satu populasinya 20, satu lagi populasinya ada 100, itu baru bisa match. Nah. Populasinya yang paling banyak yang mana? Cewek dong. 1 banding berapa? Memang banyak, tapi aku nggak tahu berapa. Kalau di Rusia iya, di Indonesia kemarin malah sempat ada di mana laki-laki lebih banyak sedikit daripada wanita. Oh ya? Iya. Ya makanya bisa poliandri kan? Tidak gitu solusinya juga. Karena begini, artinya gini kan kalau misalnya perhitungan dalam satu masa. Tapi bisa saja kan Tuhan siapkan jodoh misalnya, kan kita hitung misalnya satu generasi itu 40 tahun. Tuhan siapkan jodohnya di generasi selanjutnya. Makanya kan di Manado ada Oma Marta, 82 tahun ketemu jodohnya 28 tahun. Masih gres, ibarat motor baru keluar dealer. Ram, tem. Tapi saya bingung, apa yang membuat dia mencintai Oma Marta itu yang saya belum bisa tahu. Dari perspektif orang, kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kan tapi kalau di agama Kristen sendiri ada percaya namanya jodoh nggak? Jodoh itu ada nggak sih dalam Kristen? Dalam Kristen ya, artinya Tuhan ketika menciptakan kita, Tuhan rancangkan kita ada pasangan hidupnya. Tapi gini, tetapi ada orang yang memang diciptakan Tuhan tidak menikah, itu firman Tuhan bilang. Jadi memang Tuhan ciptakan dia ya untuk tidak menikah, jadi untuk panggilan khusus. Dan ada yang memang untuk menikah gitu. Aku pengen tanya, posisi istri. Boleh nggak aku tanya dulu? Boleh. Posisi istri kalau dalam Kristen itu gimana sih? Kalau itu pertanyaan bagus. Kalau misalnya Islam kan posisi suami itu imamnya kan kayak gitu betul. kan. Kalau istri itu kayak ngikut. Iya. Bahkan ada kata-kata surga istri itu ada pada suami. Ya. Kalau di Kristen gimana posisinya? Posisinya dia di mana? Jadi istri adalah di atas segala-galanya, makanya sembah dan puji istri. Enggak ya? Jangan senang dulu Amira, enggak. Nah tentunya begini ya, dalam Kristen juga bicara tentang suami adalah imam dalam keluarga. Suami adalah kepala atas istri. Jadi bicara tentang istri adalah penopang untuk suami. Jadi istri adalah
bicara tentang yang akhirnya menopang suami. Kalau saya bisa bilang suami adalah kepala, istri ibarat leher. Jadi bicara tentang istri, dia tunduk kepada suami. Makanya Alkitab bilang, hai istri tunduklah kepada suamimu. Hai suami, apakah tunduk kepada istri? Tidak. Tapi hai suami, kasihilah istrimu. Seperti bagaimana Tuhan mengasihi jemaat. Artinya, ketika bicara tentang sebagai seorang suami, dia adalah imam. Sebagai seorang istri, dia adalah penopang. Kenapa? Karena dalam rumah tangga nggak boleh dua kepala. Satu kapal atau misalnya satu mobil, dua kemudi itu sangat berbahaya. Karena satu ke kiri, satu ke kanan, kecelakaan bisa terjadi. Makanya harus ada satu imam. Satu negara harus ada satu presiden. Kalau dua presiden bisa berbahaya. Tugas istri kalau di Kristen seperti apa? Dia menopang suami. Jadi dia menopang suami. Tapi ini saya mau kasih tahu ya, buat para istri-istri luar sana yang sebenarnya mungkin nggak tahu ini ya. Istri itu kan leher, suami adalah kepala. Sebenarnya tanpa disadari, istri itu yang ngontrol suami. Tapi jangan kasih tahu suami-suami ya. Ya. Ini di antara kita aja. Khusus di mindset. Mindset seger. Dia yang ngebisikin suami ya. Iya, Kamu betul. kiri dong. Oh gitu. Betul. Jadi kita tuh laki-laki tuh. Kadang-kadang sebenarnya tanpa kita sadar kita tuh dikontrol sama istri sebenarnya. Saya udah pengen sesuatu nih. Terus istri saya bilang, jelek. Entah kenapa ada yang merasuki hati saya nggak jadi beli, padahal saya udah pengen. Manusia jatuh dalam dosa karena bisikan istri. Betul. Makan buah ini. Ibu-ibu nanti bilang, Pak Pendeta habis belain kita, jatuhin kita. Tapi kalau misalnya tugas suami, apa kalau tugas suami? Tugas suami itu tadi, jadi imam, jadi pemimpin dalam keluarga. Nah, pemimpin di sini bicara tentang mengarahkan keluarga, akhirnya jadi decision maker dalam keluarga, dan bukan cuma artinya memimpin, tetapi harus memprovide, harus melindungi, harus menjaga keluarga. Oke. Pak Pendeta, pertanyaan ini banyak ya, karena ini dalam Kristenan ini banyak banget yang saya pengen tanyain. Sikat, kita durasinya 4 jam ini video ini. Tadi kan ada dibacain ayat tadi ya, itu satu yang saya paling menarik tuh. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Berarti kalau di agama Kristen kan tidak mengenal dengan perceraian. Tapi bagaimana kalau misalnya pernikahan itu tidak bahagia? Oke. Bagaimana kalau KDRT? Iya. Ya kebetulan kami sih Diselingkuhin kagak. KDRT. Jangan lihat gitu juga. Soalnya kayak lagi menderita KDRT. Kayaknya dokter saya nggak sejahat itu deh. Nggak, tapi kalau misalnya pernikahan memang tidak bahagia. Tidak bahagia nih, entah salah satunya mungkin selingkuh, ada KDRT. Pokoknya benar-benar kayak hidup di neraka. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sana ya, sebelum kita masuk artinya ke bagaimana kalau ternyata suami atau istri jahat ya, karena bukan cuma suami yang jahat, istri juga istri banyak juga yang bisa jahat. Kan? Banyak. Lebih banyak. Benar-benar. Banyak sambil pegang tangan istri. Dia kalah gender. Banyakan suami yang jahat atau istri yang jahat? Coba kita tanya Pak Pendeta Marsha. Pak Pendeta Marsha kan sering dicurhatin orang. Iya, gimana? Banyak yang suami jahat atau istri jahat? Jujur ya, ini jujur ya. Memang banyak suami yang jahat. Tetapi pada kenyataan zaman sekarang banyak istri yang jahat juga. Betul ya. Zaman sekarang 50-50 jadi. Iya loh, ngeri loh. Kita nonton berita kemarin ada suami ditonjokin istrinya. Nama Yesus Tuhan. Cuma kan gitu kan, kalau dunia kan nggak adil ya. Jadi kalau misalnya suami jahatin istri, hei suami kamu dibela sama dunia. Coba kalau suami yang dijahatin istri, ketawa orang. Diketawain. Laki-laki tidak berwibawa. Oke, balik lagi ya. Kita balik dulu ke tujuan pernikahan ya. Tujuan pernikahan. Jadi ada banyak orang berpikir, gue mau menikah biar gue bahagia. Nah justru itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang salah. Kenapa? Karena begini. Ketika kita menikah dengan tujuan untuk bahagia, kita sementara membawa diri kita pada satu kondisi yang salah, di mana ketika kita menikah, ketika kita ngerasa nggak bahagia, kita akan menuntut pasangan kita. Iya kan? Jadi ketika seseorang menikah dengan tujuan untuk mencari bahagia, ketika dia tidak bahagia, dia akan menuntut pasangannya, dan akhirnya saat itulah kedua pasangan saling menuntut akan menjadi satu rumah tangga yang sangat tidak bahagia. Jadi tujuan pernikahan itu? Untuk membahagiakan. Ini berbeda. Oh, berbeda? Berbeda. Mencari bahagia dan membahagiakan itu berbeda. Artinya begini, ketika kita tujuannya adalah untuk membahagiakan orang yang kita cintai saat kita menikah, sekalipun kita nggak bahagia, yang penting orang yang aku cintai ini bahagia. Itu kebahagiaan buat saya.
Jadi gitu. Jadi nggak akan saling menuntut, tapi akan saling membahagiakan. Makanya kan Tuhan Yesus memberikan kita contoh, cinta yang sesungguhnya adalah apa? Pengorbanan. Bukan untuk mendapatkan, tetapi untuk memberi. Sekalipun aku nggak bahagia, aku akan membahagiakan pasanganku. Bayangin, kalau dua-duanya saling membahagiakan, betapa bahagianya rumah tangga itu. Harusnya ya? Yes. Oke. Tapi untuk sampai ke titik itu, aku rasa untuk umur 20-an nggak bisa. Kenapa? Untuk sampai ke titik itu, berarti dia harus selesai dengan dirinya sendiri dulu. Betul. Umur 20-an tuh belum selesai dengan dirinya sendiri. Ada banyak orang memang di usia itu belum selesai dengan dirinya. Tapi balik lagi, saya percaya kalau dasarnya benar, kalau ditanamkan, makanya ada konseling pranikah seperti ini, konseling pranikah. Iya, betul. Tapi ini udah konseling pernikahan. Nah, kedewasaan itu bisa didapatkan. Iya. Pengetahuan tentang rumah tangga itu gimana. Itu kayaknya bisa meningkatkan kedewasaannya juga. Betul. Jadi sebelum dikasih pernikahan itu sendiri, dia itu harus belajar dulu nih teori-teorinya dulu, harus sampai paham dulu, sehingga dia ada timbul kedewasaan kayak gitu. Betul. Baru akhirnya dia bisa terjun nih, nggak buta-butaan loh. Nggak buta-butaan. Berarti memang nggak benar-benar buta sama sekali menikah itu lah. yang terbaik itu kalau usianya sudah matang ya. Iya. Lebih secara tepatnya, emosional dia sudah matang. Iya. Kedewasaannya. Karena kadang-kadang ada orang udah matang sekali, udah busuk malah, tapi belum dewasa. Iya banyak. Bukan masalah umur ya, masalah kematangan. Ada bapak-bapak udah kumisan jenggotan ngambekan sama istri. Nggak mau. Pengen saya colok itu bapak-bapaknya. Benar. Jadi konsepnya adalah saling membahagiakan. Yes, tujuannya. Oke, tapi kalau misalnya sudah terlanjur chaos nih, kalau sudah terlanjur nggak bahagia nih pernikahan, kan ada tuh pernikahan itu, ini pemahamanku ya, pernikahan itu kan satu circle ya, satu lingkaran ya. Yang kadang-kadang itu kalau circle itu bagus jadi bagus banget ya. Tapi kalau misalnya satu menyakiti nih, misalnya nih aku dengan istri nih ya, aku cubit dia sekali, dia nggak bales, dia peluk aku, circle-nya bagus lagi kayak gitu. Misalnya dia tampar aku satu kali misalnya kayak, tapi aku nggak bales, aku cium dia, circle-nya bagus lagi. Tapi kalau misalnya ada kan, aku cubit dia cubit aku, habis itu sakit, aku cubit dia 2 kali, dia cubit aku 3 kali, aku tonjok dia sekali, dia tonjok aku berkali-kali. Habis itu mau diperbaikinnya sudah bingung nih. Ini cubitan yang ke-100 sekian. Sudah banyak kesakitannya ya. Kesakitan sudah terlalu banyak nih. Waktu dibahas kayak gitu, kamu sih kasar dengan aku. Kamu masih ingat ya? 20 tahun yang lalu kamu sudah kayak benang kusut, sudah mau perbaikinnya sudah nggak bisa lagi nih. Pernikahan yang nggak bahagia. Terlalu banyak menyakitin kayak gitu kan. Tapi Kristen kan tidak mengenal perceraian. Nah, ketika apakah boleh nikah lagi gitu? Bercerai dulu deh. Kalau nikah lagi nanti urusan lagi nanti gitu. Cerai dulu. Atau pindah agama solusi. Dalam adegan ini, dalam acara ini, istri boleh kok cubit suami. Kalau udah emosi sikat aja. Lu ya. Nah, artinya gini, dalam kekristenan sekali lagi kita tidak mengenal perceraian. Kalau secara alkitabiat kita tidak mengenal perceraian, terus apa yang terjadi atau apa yang harus dilakukan ketika rumah tangga terjadi konflik, saling cubit-mencubit misalnya, saling menyakiti satu sama lain. Yang dilakukan adalah pemulihan keluarga. Jadi makanya ada konseling, di mana pendeta atau konselor datang untuk jadi mediator, untuk membantu, untuk kasih tahu loh, ini loh kesalahannya dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun ternyata sampai ini tindakan yang sudah sangat membahayakan, dipisahkan sementara untuk dibereskan satu sama lain, untuk tujuannya balik lagi, disempurnakan lagi, dibalikin lagi seperti awal. Gak bisa Pak Pendeta, gak sesimpel itu ngomongnya. Betul. Memang gak ada yang mudah, apalagi kalau teorinya gampang ya. Memang ada kondisi-kondisi di mana kayaknya sulit banget, kayaknya impossible. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan. Cimeho. Oh, pantesan ada kotak-kotak ya. Jadi itu tadi, kita tetap percaya bahwa pokoknya tidak ada kata perceraian dalam Kristen. Betul. Apapun yang terjadi kita usahakan. Yes. Berarti kalau misalnya udah cerai, ada yang Kristen kayak gitu, dia kalau secara hukum dia bercerai itu gimana jadinya? Di dalam Alkitab makanya begini. Kalau ternyata, jadi Tuhan sangat membenci perceraian, artinya Tuhan tidak mengindahkan perceraian. Tetapi ketika itu ternyata terjadi, jadi kan ada saat di mana oleh karena keinginan yang kuat oleh si manusianya, dia ingin berpisah, bercerai. Makanya firman Tuhan bilang, oke, boleh berpisah, tetapi jangan ada yang menikah lagi. Oh, gitu. Jadi
tidak boleh menikah lagi. Kalau laki-laki dia sudah bercerai terus dia menikah lagi, maka dia dipandang sebagai perzinahan, begitupun si wanitanya. Kenapa sih? Tujuannya adalah supaya dengan harapan sekali lagi bisa bersatu lagi. Yes, ada pemulihan. Bagaimana kalau salah pilih, Pak Pendeta? Salah pilih itu gimana? Ya kan salah pilih pasangan dari awal. Oh, dari awal. Nah, misal kayak gini ya. Iya. Misal kayak gini, menikah tapi ternyata homo. Oh, iya. Salah pilih dari awal ini. Menikah bukan misalnya. Salah pilih, dijebak bukan? Ya. Itu dijebak mungkin. Menikah misalnya. Kalau ada seseorang yang menjebak. Atau menikah ternyata suaminya itu dia dijadikan istri ketiga misalnya kayak gitu. Salah pilih dari awal nih. Dijebak. Menikah ternyata hutangnya banyak banget. Iya. Berarti ada seseorang yang jahat kan? Iya. Dari awal. Nah, makanya begini. Itu ada seseorang yang jahat yang satu, ada seseorang yang mohon maaf terlalu on. Terlalu polos, terlalu lugu ya. Baru dibilang, Neng cakep banget, nikahin aku abang. Ya. Makanya orang tua dulu kan bilang, bibit, bebet, bobot. Artinya apa? Kita lihat dulu diri pasangan kita seperti apa. Makanya saya suka satu falsafah yang orang tua saya kasih ya, bahwa sebelum kita menikah buka mata lebar-lebar. Tapi ketika kita sudah menikah tutup mata sebelah. Ini punya makna sebelum menikah lihat dulu keseluruhannya. Buka mata lebar-lebar, bisa nggak aku menerima dia apa adanya. Cari tahu semuanya. Pastikan ada keterbukaan di antara kalian berdua. Kenapa? Karena akan menjadi satu. Jangan seperti, maksudnya belum tahu apa-apa udah main nikah aja. Udah maju aja, udah. Ini saya bisa bantah ini. Nanti kita diskusi abis ini. Ini saya bisa bantah. Ya kalau misalnya yang bisa dites itu sifat ya kita ngomongnya. Yes, betul. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong homo kan nggak mungkin dicoba dulu kan. Oke. Karena Tuhan juga marah kalau kita coba dulu. Tapi kan harus dengar-dengar juga dari yang lain. Dengar dari yang lain, apa yang mau didengar dari yang lain? Dia homo kan. Coba tes dulu. Enggak. Kalau homo tuh kan ada riwayatnya. Riwayat pertemanannya gimana ya kita nggak gitu. tahu, misalnya kita nggak tahu gitu. Oke. Kalau makanya yang pasti adalah kita berusaha untuk cari tahu dengan sebaik mungkin ya. Nah, bagaimana kita tes dulu Pak Pendeta? Jangan dites. Nggak boleh dites dulu kan Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Pendeta. Marcel Xiao. Pak Pendeta. Marcel Xiao. Aduh. Sorry. Iya. Takjil. Nah, itu tadi kita betul cari tahu dari lingkungan. Makanya kan kita harus buka